Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak senang nih hari ini semangat kalian menggambarkan cita-cita kalian, mudah-mudahan amin ya. Amin. Kita hari ini alhamdulillah bertemu di mata pelajaran apa? Mata pelajaran Bapak? BK. BK itu apa? Bimbingan konseling. Kita sudah kurang lebih selama 2 tahun lebih ya, karena kalian sedang ada di kelas 9, kita jalan di tahun ketiga. Tentunya kalian sudah tahu semua apa yang akan menjadi concern pembahasan kita pada pertemuan hari ini. Oke, jadi pertemuan hari ini mata pelajaran Bapak bimbingan konseling, kita akan concern membahas mengenai bimbingan karir. Oke, paham ya semuanya ya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai bimbingan karir. Sebelum kita masuk mengenai pembahasan kita pada hari ini, adakah yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Pak. Hadir semua, lengkap ya? Lengkap. Oke, bagus banget, lengkap. Apalagi sekarang kita tahu semua cuaca lagi nggak baik-baik aja. Jadi pesan Bapak, alhamdulillah kalau kalian semuanya hari ini masuk lengkap. Pesan Bapak tetap jaga kesehatan kalian sebaik-baiknya. Sebelum kita mulai kegiatan, Bapak minta tolong di antara kalian ada yang memimpin berdoa. Siapa? Oke, Wildan. Silakan Wildan. Di sini, Pak. Siap. Sebelum memulai kegiatan, marilah berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi hari ini kita selama 2 jam pelajaran, sekitar 80 menit ke depan kita akan membahas mengenai impian. Kita akan membahas mengenai karir impian kalian. Oke, nanti kita akan bahas secara detail ya. Oke, sebelum itu kita harus tahu dulu tujuan kegiatan kita pada hari ini tuh apa. Oke, di depan sudah tertulis, peserta didik mampu memahami pentingnya perencanaan karir serta memiliki sikap positif dalam meraih kesuksesan masa depan. Karena memang sebaiknya kalian sudah mulai merencanakan karir apa yang akan kalian ambil di kemudian hari. Oke, selanjutnya kita sudah mulai ke ice breaking. Jadi sebelum kita mulai materi kita pada hari ini, kita punya ice breaking sedikit. Oke, ice breakingnya, oke, kalian sudah menyiapkan origami 5 warna belum? Oke, kita sepakati origami 5 warnanya. Kita sebut ini sebagai warna merah, kita sebut warna hijau, warna kuning, biru, dan warna coklat. Gitu ya, kalian semua punya warna yang seragam, oke ya? Oke, kalau punya warna seragam silakan diangkat dulu. Oke ya, nanti permainannya sangat amat sederhana. Nanti Bapak akan putarkan lagu untuk bisa kita berdiri, kita jalan di tempat. Nantinya Bapak akan mengangkat beberapa warna. Jadi ketika Bapak angkat warna seperti ini, kalian harus cari warna yang sama yang ada di tangan kalian. Kalian juga harus angkat tangan kalian dengan membawa kertas yang berwarna sama seperti yang Pak Febri angkat. Paham ya? Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Aman ya semuanya ya? Oke, nanti akan ada rewardnya. Rewardnya apa sih? Nah, di depan ini sudah ada 3 kemasan minuman ya. Jadi ini untuk 3 orang yang paling cepat dan memang benar dalam menjawab ya, nyocokin warna. Oke, biar kita seru, kita berdiri dulu yuk. Kita berdiri dulu. Oke. Jalan di tempat. Iya, siap-siap lihat. Oke. Oke. Warna apa ini? Oke. Masih kompak. Nah, Bapak di belakang ya. Kira-kira kita warna apa kita? Oke. Ada. Oke. Orang pertama yang mengangkat Faiz. Oke. Kita cari lagi. Warna ini. Ayo. Oke, orang kedua adalah Fatan yang tepat. Terakhir ya, kita cari karena juaranya cuma 3 nih. Oke. Ada, oke Fauja. Terima kasih, silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk Faiz.
untuk Fatan dan untuk Ojal. Oke. Oke, sampai sini ada yang tahu kenapa kita ada ice breaking yang seperti ini? Ada yang tahu kenapa kita ice breakingnya seperti ini? Nah, ada yang bisa jawab? Boleh, Wildan? Tujuannya melatih kefokusan. Melatih fokus, satu. Ini Pak, saat kita melakukan kegiatan berjalan di tempat itu Pak. Oke, jadi kita jalan di tempat satu sisi kita harus fokus melihat ya, melihat apa yang tadi Bapak angkat warnanya. Selanjutnya adalah kita akan membuat kelompok. Nah, kebetulan di kelas ini sudah terfasilitasi. Masing-masing kelompok sudah ada mejanya masing-masing. Tapi Bapak masih belum tahu kelompok satunya yang mana, kelompok dua yang mana, 3, 4, dan 5 yang mana. Oke, yang merasa kelompok satu, tunjuk tangan. Kelompok satu. Kelompok satu, oh ini kelompok satu. Oke, kelompok satu ada siapa aja? Silakan disebut. Ada Valdo, terus? Oke, Alvin, Destin, ada Kanza. Oke, kelompok satu, tepuk tangan buat kelompok satu. Ya, kelompok dua siapa? Oke, kelompok dua silakan. Catherine, ada siapa aja? Ada Torik, ada Fauza, sama ada Kalila. Oke, ada 5 anggotanya ya. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3-nya yang mana nih? Wih, yang paling tengah. Oke, siapa aja kelompoknya, Wildan? Ada Ezar, Safwan, Reva, Davina. Ada 5 juga anggotanya dan Wildan sendiri. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 4 yang mana? Oke, boleh sebutkan anggota kelompoknya. Ada Ardan. Oke. Jaskia. Sama Safa. Oke, kalau ini kelompoknya ada berapa orang? Ada 6 orang. Kelompok 4, 6 orang. Tepuk tangan. Oke, terakhir. Kelompok terakhir ada kelompok 5 ya. Kelompok 5, silakan diperkenalkan kelompoknya. Ada Aluki. Oke. Ada Zena. Ada Reli. Ada Faiz sama ada Rama. Oke, tepuk tangan buat kelompok 5. Oke, jadi pertemuan kita pada hari ini ada 5 kelompok. Terdiri dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ada 5 peserta. Ada kelompok 4 dan kelompok 5 ada 6 peserta. Gitu ya, jadi totalnya 27. Oke, kita sudah membagi kelompok semuanya. Selanjutnya setelah membagi kelompok, kita akan menyimak video yang akan Bapak tampilkan. Bapak berharap kalian semuanya bisa konsentrasi menyimak video yang akan Bapak sampaikan, karena nantinya dari video yang akan Bapak tampilkan, ini yang akan kita bahas secara detail. Kita akan olah sedemikian rupa pembahasannya, agar kalian tahu apa yang menjadi concern pembahasan, apa yang akan menjadi pokok pembahasan, dan bagaimana cara menyikapi pembahasan yang ada di dalam video tersebut. Oke, siap-siap. Kalian tadi sudah sedikit banyak menyimak video yang sudah ditampilkan di depan. Siapa di antara kalian yang bisa menceritakan apa sih pesan yang ada di dalam video tersebut yang berkaitan tentang layanan kita pada hari ini? Oke, salah satunya, ayo tunjuk tangan siapa yang berani untuk bisa bercerita kembali. Apa sih yang kalian pahamin dari video barusan? Ayo, silakan siapa yang berani? Siapa yang bisa menceritakan kembali? Siapa? Oke, Rama. Rama tadi kira-kira dalam video tadi itu dia menceritakan tentang apa sih? Menceritakan seorang anak kecil yang bercita-cita sebagai pilot. Oke, seorang anak kecil yang bercita-cita sebagai seorang pilot atau menjadi seorang pilot gitu ya. Terus apa lagi yang bisa kamu tangkap dari video tersebut? Dia berusaha keras meskipun harus merawat ibunya yang sakit. Oke, dia tetap berusaha ya untuk bisa mencapai tujuannya, padahal di depan matanya orang yang paling dia sayangi gitu ya dalam video tadi, yaitu seorang ibunya tadi sakit gitu ya, harus dirawat di rumah sakit. Tapi dia tetap tetap berjuang untuk bisa mencapai, untuk bisa menggapai cita-citanya. Oke, tadi sudah dari Rama. Bapak minta 1 orang lagi. Siapa yang bisa menceritakan versi kalian? Apa yang sudah ditampilkan di depan? Versi kalian itu seperti apa sih? Apa yang bisa kalian bagi dari video tersebut? Tadi sudah Rama, anak cowok. Sekarang Bapak minta anak cewek. Siapa yang bisa menyampaikan? Siapa? Ya, anak putri, ada yang berani untuk bisa menyampaikan? Oke, kalau begitu Bita. Oke, Bita,
tadi apa sih yang bisa disampaikan, Bita, dari video tersebut? Film tersebut menceritakan tentang seorang anak yang tinggal bersama ibunya. Oke. Tersebut mempunyai impian yang kuat jadi seorang dokter. Oke. Ibunya juga sakit, Oke. tapi ibunya itu tetap mendukung anaknya. Follow your dream. Oh, follow your dreams itu ya. Tadi itu kata-kata tuh magis banget tuh ya, follow your dreams gitu ya. Oke, terus ada lagi yang bisa dibagikan? Terus anaknya tetap berjuang sampai menjadi. Oke, anaknya tetap berjuang. Kata kuncinya anaknya tetap berjuang gitu ya. Karena ada kalimat penyemangat yang diberikan oleh ibunya. Apa tadi kalimatnya tulisannya follow your dreams gitu ya. Apa sih artinya follow your dreams? Bapak tuh nggak ngerti. Oke, Catherine, apa tuh artinya? Ikuti semua impian yang ikuti semua jalan yang kamu impikan. Oke, ikuti jalan yang kamu impikan. Follow your dreams. Itu kata-kata magis nggak menurut kamu kira-kira? Magis banget ya. Apa sih kira-kira yang membuat kata-kata itu berkesan buat seorang Catherine apa? Kok magis banget nih kata-katanya nih? Karena itu tuh bikin kita yang tadinya mungkin gagal jadi membaca itu jadi bersemangat kembali. Oke, itu kata-kata yang awalnya mungkin apa tadi gagal gitu ya. Gara-gara kata-kata itu kita bisa kembali bersemangat lagi. Terus apa lagi kira-kira? Bisa lebih yakin dengan apa yang kita inginkan. Oke, itu kata-kata juga bisa meyakinkan kita loh terhadap apa yang kita inginkan. Jadi kata-kata bisa membuat kita bersemangat, bahkan bisa membantu kita untuk bisa menemukan jalan keluar dari sebuah permasalahan. Permasalahan yang ada dalam video, ada yang bisa sampaikan ke Bapak nggak? Satu permasalahan yang bisa kalian tangkap dari video tersebut apa sih? Apa sih permasalahan atau ada apa sih yang terjadi yang jadi sebuah masalah di dalam video tadi? Ada yang bisa bantu Bapak untuk bisa menceritakan, menyebutkan deh permasalahannya apa? Oke, Valdo, permasalahannya apa sih di video ini nih? Ada apa dia? Jadi anaknya tuh kayak ingin bercita-cita jadi pilot. Oke. Cuman anaknya ragu soalnya ibunya kan udah tua, jadi ibunya juga buka usaha bakery kue gitu ya. Kue, betul. Nah terus jadi anaknya nutup mimpinya dulu lah, dia pengen nerusin usaha dari ibunya. Oke. Dia bimbang mau jadi pilot atau enggak nerusin usaha dari ibunya sendiri juga lagi sakit kan. Iya, betul. Kalau seandainya Valdo jadi posisi anak tersebut, kira-kira Valdo akan seperti apa? Pasti pertamanya akan membantu usaha dari orang tua sendiri ya. Oke. Misalnya orang tua ngedirin bakery atau Heeh. namun kalau misalnya orang tua setuju dan kayak tadi di video masih semangat kayak follow your dreams, mungkin itu bisa jadi pertimbangan lagi. Jadi saya buka usaha sambil kerja buat ngejar cita-cita, belajar buat ngejar cita-cita gitu. Ih, mantap. Berarti menurut Valdo, kalau saya Pak Febri menjadi tokoh yang ada atau yang seperti anak tersebut yang dalam video, saya akan jalan dua-duanya, gitu ya. Satu sisi saya akan tetap bantu orang tua saya usaha bakery tadi, ada toko kue gitu ya, yang memang orang tuanya biasa di situ atau memang usahanya seperti itu, tapi juga orang tua saya memberi penguatan saya untuk bisa mengejar cita-cita yang saya inginkan. Jadi saya jalan dua-duanya aja Pak Febri. Kira-kira menurut kalian lagi. Oke, sekarang yang menjawab coba Raffi deh. Kira-kira itu menjadi sebuah tantangan atau sebenarnya peluang sih Raffi? Satu sisi harus bantu ibunya menjalankan atau menjalankan lah ya toko kue yang sudah jalan tadi, tapi ibunya lagi sakit. Satu sisi anaknya juga harus belajar untuk mencapai cita-cita. Sebenarnya menurut Raffi ini peluang, harus bisa jalan dua-duanya, saya bisa achieve dua-duanya, atau sebenarnya ini hambatan? Nggak maksimal lah Pak kalau dua-duanya lah. Apa jangan-jangan sebaliknya? Wah justru itu bagus banget Pak menurut seorang Raffi. Apa menurut Raffi? Bagus sih dua-duanya sih Pak. Bagus dua-duanya karena? Di sisi lain kita membantu pekerjaan orang tua. Oke. Di sisi lain juga kita akan kita akan mengejar impian kita. Oke, berarti keduanya ketika dijalankan itu menjadi peluang yang baik gitu ya. Satu sisi kita ikut bantu orang tua kita, satu sisi kita juga mencapai cita-cita yang ingin kita raih gitu ya. Oke, Bapak akan memberikan 3 buah LKPD. Masing-masing kelompok nanti akan mendapatkan 1. Oke, LKPD 1.1 Bapak bagikan masing-masing kelompok. Oke, kalian silakan langsung diskusikan
Ya, jangan lupa di atas kelompoknya, ya di atas kelompok, di atas LKPD ada kelompok, tulisan kelompok. Bisa kalian lengkapi tulisan kelompok tersebut, ya bisa kalian lengkapi tulisan kelompok tersebut dengan nama masing-masing anggota kelompok. Oke, Bapak beri waktu kalian mendiskusikan untuk LKPD 1.1 selama 5 menit. Oke, silakan langsung kalian lengkapi LKPD 1.1. Sekali lagi Bapak ingatkan, di atas LKPD 1.1, 1.2, dan 1.3 nanti akan ada tulisan kelompok. Nanti kalian bisa tuliskan nama anggota kelompoknya. Ya, kalian tuliskan nama anggota kelompoknya. Oke. Dilengkapi jawabannya. Oke, menurut Thorik gimana tuh? Thorik mau bahas yang mana? 1.2. Bahas. Duet sama Raffi. Menurut Raffi apa? Menurut Thorik apa? Menurut Fojah apa? Nah, disinkronkan. Saling melengkapi nantinya. 1.1 masih dilengkapi sama Kalila sama Catherine. Oke. Nanti Fatah juga tuh poin 1 poin berapa? LKPD 1 poin berapa Fatah? 1.2. Oke, dilengkapi. Oke, 1 menit lagi. 1 menit lagi, 1 menit lagi kita akan masuk ke dalam materi. Oke, pentingnya perencanaan karir. Jadi dalam teks di depan sudah sangat amat jelas ya bahwa perencanaan karir memang sebuah hal yang penting. Menggapai karir yang gemilang membutuhkan proses yang panjang. Nggak ada kita bisa bilang aku pengen menjadi ini, besok bisa menjadi itu. Tentu akan ada rangkaian proses pemenuhan, rangkaian proses untuk bisa menjadi sesuatu yang kalian inginkan. Sekali lagi, itu merupakan sebuah rangkaian proses yang harus kalian lengkapi, yang kalian harus jalani dan seterusnya. Kerja keras, aktualisasi diri yang mendalam, serta senantiasa terus belajar. Ada 3 kata kunci paling tidak. Kerja keras, ya, kerja cerdas termasuk di dalamnya. Aktualisasi diri. Jadi kalian harus tahu potensi diri kalian apa dan kalian harus bisa mengembangkan. Kalian harus bisa naikin tuh jam terbang. Kalian harus bisa nge-explore apa yang kalian miliki. Gitu, yang mendalam serta senantiasa terus belajar. Karena kita harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi selama kita masih hidup, kita masih diberikan kesempatan untuk senantiasa terus belajar. Orang yang berhasil pada umumnya akan melakukan analisa serta menentukan tujuan karirnya, rencana tindakan untuk merealisasikannya. Jadi kalau kita punya tujuan karir, kita nggak ujuk-ujuk, aku pengen jadi itu, terusnya bagaimana? Nggak tahu, Pak. Nah, mestinya kita juga selain kita punya tujuan karir, kita juga harus tahu bagaimana cara kita untuk bisa menggapai tujuan karir tersebut. Oleh karena itu penting ketika kalian sudah tahu tujuan karirnya, kalian juga tahu rencana atau tindakan untuk bisa mencapai tujuan karir tersebut. Apa sih modal yang harus kalian siapkan sebelumnya? Gitu ya. Yang pertama, Richard Leider. Jadi tokohnya namanya Richard Leider dari Amerika Serikat, memiliki rumus yang dapat mengkalkulasikan ya bagaimana kita dapat mewujudkan rencana karir di masa depan dengan efektif. Ya, memperhitungkan, mengkalkulasikan itu memperhitungkan. Karir sama dengan T plus 2P plus I plus V.
T itu talent atau bakat, 2P itu ada passion dan purpose. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. E adalah environment, V adalah vision. Ya, jadi sekarang kita akan bahas hasil kelompoknya. Oke, LK 1.1, kelompok siapa yang mau mempresentasikannya? Oke, mantap. Kelompok Valdo. Oke, silakan Valdo bersama anggota kelompoknya, silakan maju ke depan. Oke, silakan maju berbaris ke sana semuanya. Oke, ini nggak usah dikenalin lagi ya, kalian satu kelas gitu ya, sudah pada kenal tentunya. Oke, tadi juga sudah ada perkenalan sebelumnya. Yuk, langsung saja 1.1. Apa sih versi diskusi kelompok kalian? Jadi menurut kelompok kita, apa hal yang paling menarik dari video tersebut adalah perjuangan seorang anak yang ingin menggapai impiannya, tetapi di sisi lain dia harus melanjutkan usaha ibunya, dan ibunya itu memberi dukungan atau supportan kepada anaknya untuk melanjutkan cita-citanya. Jadi kenapa ini menurut kita sangat menarik? Karena jarang-jarang ada orang yang sangat ingin mengejar cita-citanya dan dia banyak rintangannya gitu lah. Di sisi lain dia harus melanjutkan usaha ibunya karena ibunya sakit, dan di sisi lain dia juga ingin melanjutkan cita-citanya. Namun di video tersebut ibunya memberi dorongan atau motivasi untuk anaknya, untuk anaknya tuh ya udah lanjutin aja, kejar apa yang kamu ingin, kejar impianmu. Jadi anaknya termotivasi untuk menggapai impiannya menjadi pilot. Oke, good. Yuk kasih tepuk tangan yuk. Oke, kelompok lain ada yang ingin menambahkan? Kelompok lain? Kelompok berapa nih? Kelompok 1, kelompok 3. Oke, kelompok 3. Kelompok 3 boleh berdiri. Saya setuju dengan pendapat Valdo, tapi bila ditambahkan sedikit banyak lagi mungkin akan lebih baik ya. Kan tadi Valdo bilang anaknya melanjutkan cita-citanya, lalu ibunya sakit ya. Ibunya kan sudah tua, itu sakit. Dia ragu untuk melanjutkan cita-citanya untuk membantu jualan kue. Tapi anaknya tetap melanjutkan cita-citanya dan membantu ibunya berjualan kue. Dan juga ibunya pun mendukung anak tersebut juga ya, tadi Valdo bilang, dengan cara menuliskan tulisan di dalam buku yang sering dibaca anak itu, yang buku apa tuh tentang pilot-pilot itu. Ibunya menemukan kertas, mungkin itu kertas beasiswa akademi pilot itu. Ibunya menuliskan tulisan follow your dream kepada anaknya, untuk anaknya menuliskan cita-citanya sampai itu jual kue. Anaknya pun berhasil melanjutkan cita-citanya untuk menjadi pilot. Di akhir video kan anaknya menjenguk ibunya memakai seragam pilot. Itu membuat ibunya bangga dan membanggakan diri sendiri juga. Oke, sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan juga untuk kelompok 3. Jadi di depan sudah ada karton warna putih. Ada tulisan aku dan impian. Nah, kalian boleh menuliskan apa yang ingin kalian tuliskan. Boleh tentang moto, boleh tentang apa yang ingin kalian sampaikan mungkin buat orang yang membaca, atau jangan-jangan kalian mau menuliskan pesan motivasi untuk diri sendiri yang juga bisa ditularkan untuk orang lain. Dipersilakan. Bapak akan bagikan masing-masing satu anak satu sticky notes ya, sticky notes yang berwarna-warni. Nanti kalian bisa tuliskan dan kalian bisa tempelkan satu persatu ke ke karton yang ada di depan, bahwa kita punya tujuan, kita punya rancangan karir. Ayo Alvin, boleh silakan langsung ditempelkan. Oke, good, mantap. Oke, yuk berbaris. Oke, kita berbaris. Cakep. Terima kasih Mutiara.
Selanjutnya kita akan atau Bapak akan membagikan LKPD 2. Nanti kalian bisa mengerjakan secara individu ya, masing-masing. Oke, masing-masing. Enggak, itu jadi satu. Amin. Oke, tenang aja, semuanya dapat. Oke, yang sudah dapat boleh langsung mengerjakan ya. Sekali lagi yang sudah dapat boleh langsung mengerjakan. Di LKPD 2.1 dan 2.2 ini adalah hasil rangkuman dari kegiatan kita yang isinya juga pertanyaan mengenai kegiatan kita pada hari ini. Jadi bisa kalian isi sesuai dengan pemahaman kalian masing-masing. Tidak ada jawaban benar, tidak ada jawaban salah di sini. Dan jangan lupa dituliskan nama di atas kertas. Tadi kita sudah mendengar nih bagaimana kesannya seorang Raffi. Sekarang kita mau atau Bapak pengen nunjuk siapa ya? Ya berdiri yuk Destin. Gimana nih perasaan Destin setelah seharian? Enggak seharian juga ya, beberapa jam sama Bapak di pelajaran ini. Saya senang saya dapat pengetahuan ilmu dari Bapak tentang perencanaan karir. Jadi itu penting banget ya buat kita, apalagi kita di masa remaja sekarang tuh lagi mencari bakat dan minat kita untuk nanti kita di masa depan. Oke, jadi sedikit banyak terbuka ya bagaimana caranya ya. Tapi saya ada kata-kata nih. Ih, cakep. Apa tuh? Apa tuh? Tetaplah jadi teguh pendirian kita walaupun impian kita tuh sering diomongin orang-orang, tapi kita terus berjalan dengan keinginan kita. Oke, tepuk tangan. Kata-kata yang luar biasa. Itu kata-kata yang kamu tuliskan di depan bukan? Oh, itu dituliskan di depan ya, biar teman-teman semua bisa terinfluence sama kamu gitu ya. Jadi kata-katanya, pokoknya apapun cita-cita saya mau diomongin orang, pokoknya teguh pendiriannya. Oke, mungkin sekian yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini, yuk tadi kita awali dengan berdoa. Kita tutup kegiatan kita juga dengan berdoa. Oke, siapa yang ingin memimpin berdoa? Dan lagi, pokoknya spesialis ya. Sip. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, marilah berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk kesediaannya kalian dalam mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.